bukannya malah cepet selesai, malah tambah bingung. Kayaknya aku mesti download aplikasi buku kas deh yang lebih mudah, praktis, dan nggak bikin bingung lagi. Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Hari ini saya nggak review, namun saya di sini banyak sekali pekerjaan yang akan saya kerjakan, terutama masalah pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. Dan untuk pemasukan dan pengeluaran pun bukan hanya untuk para penjual saja, bisa digunakan juga untuk para ibu-ibu rumah tangga untuk memanage dari pengeluaran dan pemasukan. Nah, gimana caranya? Di sini sangat mudah sekali. Saya akan beritahu untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias kalau bagaimana cara untuk mendownload aplikasi dari Play Store tentang buku kas. Nah, caranya seperti ini. Untuk pertama-tama kita download aplikasi buku kas lewat aplikasi App Store atau Play Store. Pertama-tama, untuk saya mendapatkan aplikasi buku kas, saya harus masuk ke Play Store, lalu saya ketik buku kas. Nah, setelah ini saya download. Mendownloadnya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Buku kas adalah aplikasi yang membantu kita mencatat segala pemasukan dan pengeluaran. Bukan hanya digunakan untuk pencatatan penjualan saja, namun buku kas bisa kita gunakan untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Untuk menunggu masa download yang sangat mudah, praktis, dan cepat, setelah proses ini kita akan diikuti dengan proses selanjutnya, yaitu proses mendownload selesai, kita diminta untuk memasukkan nomor telepon yang bisa kita gunakan. Kita diwajibkan memasukkan nomor telepon yang bisa dikirimkan untuk kode verifikasi atau kode OTP yang akan kita masukkan menjadi alamat atau akun yang wajib kita gunakan untuk verifikasi akun. Setelah buku kas akan mengirimkan kode OTP pada nomor telepon yang kita daftarkan, bisa lewat SMS ataupun WhatsApp. Kita akan menerima kode OTP sebanyak 4 digit. Lalu kita masukkan kode OTP yang telah dikirimkan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu mendaftarkan bisnis kita. Di sini saya tulis Indah Permatasari. Dengan tipe penggunaan saya pilih bisnis. Dan aplikasi ini membebaskan kita memasukkan kategori dari bisnis kita. Di sini perumpamaan saja saya memasukkan yaitu sembako. Nah, setelah itu, bila semua persyaratan sudah dipenuhi, lalu kita bisa melakukan pencatatan penjualan dan pengeluaran. Hari ini saya menjual sebanyak Rp50.000 dan barang yang terjual adalah beras. Lalu saya ketik beras, catat tanggal dan penjualan beras di tanggal 13 dan untuk memudahkan kita melihat stok yang terjual. Lalu kita cantumkan beberapa stok yang terjual. Di sini 2 kg yang terjual. Bila semua sudah kita input dengan benar, kita tinggal klik simpan. Jadi, kita sudah selesai menyimpan data yang hasil dari penjualan. Lalu, kita lanjutkan kembali pencatatan dan pengeluaran. Atau saat ini hanya pengeluarannya saja. Pada hari ini pengeluaran saya sebanyak Rp20.000. Lalu saya catat kembali pengeluaran Rp20.000 itu digunakan untuk membeli minyak. Lalu saya tulis tanggal. Jangan lupa keterangannya harus sesuai dengan apa yang sudah kita belanjakan. Dan di sini catat tanggal yang sesuai dengan yang kita belanjakan pada saat itu. Lalu pengeluaran, catat kembali stok persediaan yang ada agar memudahkan kita melihat stok yang terupdate pada saat ini. Dan untuk kelebihan lainnya dari buku kas, setelah pencatatan kita sudah kita simpan, saya bisa melihat kembali pencatatan yang sudah saya simpan. Selain itu, saya dimudahkan untuk melihat beberapa keuntungan dari hasil penjualan yang saya miliki.
Di sini saya memiliki keuntungan sebanyak Rp30.000. Rincian dari penjualan pun terangkum dengan sangat lengkap. Selain nominal penjualan, saya juga bisa memasukkan status pembayaran karena lunas, maka saya klik lunas. Dan ini adalah tampilan dari pemasukan dan pengeluaran saya di bulan ini. Semua laporan yang kita miliki sudah lengkap, terpercaya, dan yang pastinya tidak akan hilang. Nah, fitur lain dari buku kas yaitu kita bisa mencatat hutang piutang baru. Contohnya saja, saya memasukkan jumlah yang akan saya berikan hutang sebanyak Rp500.000. Lalu, saya pilih satu nama atau orang yang saya hutangi. Saya masukkan nomor teleponnya lewat kontak telepon yang sudah terhubung dari aplikasi ini. Saya catat kembali apa yang saya berikan atau saya pinjamkan pada hutang ini. Contoh saya saja seperti pulsa. Jangan lupa untuk mencatat tanggalnya. Jadi suatu saat para penghutang mengingkari, kita di sini semua bisa melihatkan atau menunjukkan hasil dari apa yang mereka sudah pinjam dari kita. Nah, kita juga bisa mengingatkan kembali kepada para penghutang dengan cara yang sangat beragam. Dan ketika sudah dibayar, kita bisa memasukkan kembali nomor nominal yang sudah dibayar oleh para penghutang. Catat keterangannya, tulis tanggalnya, lalu proses ini semua akan berhasil tersimpan dengan baik di buku kas. Jadi, bukan hanya usaha saja, namun pemasukan pengeluaran ibu rumah tangga pun bisa tersimpan dengan sangat baik. Yang suka lupa dengan mencatat hutang piutang maupun penjualan dan pemasukan, gak perlu khawatir lagi karena banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh buku kas. Aplikasi yang sangat memudahkan kita, bukan hanya para penjual saja. Ibu rumah tangga pun dimudahkan dalam hal mencatat semua kebutuhan dari keperluan sehari-hari. Dan di sini juga buku kas memberikan kemudahan lainnya, yaitu kita diberikan kesempatan untuk memiliki kartu nama yang sangat unik sekali, karena kita bisa merubah-rubah dari tampilan kartu nama yang kita miliki. Nah, untuk para sahabat indah, nggak perlu khawatir lagi ketika melakukan penjualan ataupun dalam memanage keuangan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan buku kas ini. Kapan lagi coba untuk mendapatkan aplikasi yang paling baik untuk memanage keuangan kita dengan sangat cepat, terperinci, dan yang pastinya data-data yang kita berikan pada bulan ke bulan itu tidak akan pernah hilang. Selain pencatatan keuangan kita juga mendapatkan fitur lain dari buku kas, yaitu kita bisa mengirimkan uang yang bisa kita kirimkan di seluruh bank. Dan enaknya lagi, di buku kas ini kita tidak akan dikenakan biaya administrasi untuk seluruh transfer bank. Jadi bayangin dong kalau kita mengirimkan antar bank itu biasanya dikenakan cas sekitar 6.500. Kalau ada 10 transaksi pada hari itu berarti kita bisa hemat Rp65.000. Nah, kita tinggal masukkan saja kode tujuan rekening kita, lalu kita masukin nama penerima rekening, dan transfer pun sangat mudah, praktis, dan cepat. Pilihannya pun sangat banyak, mulai dari bank-bank yang terkemuka maupun bank-bank yang agak sedikit jarang kita dengar. Nah, untuk aplikasi dari buku kas ini memudahkan kita untuk menyimpan saldo, apalagi kegiatan kita itu kan berhubungan dengan bisnis. Makanya uang di saldo kita bisa kita transferkan lewat buku kas. Sangat mudah bukan? Fitur-fitur dari aplikasi buku kas yang memudahkan kita untuk menjalankan usaha bisnis yang kita miliki. Nah, selain itu, bila kita kurang mengerti tentang aplikasi buku kas, kita mendapatkan bantuan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh buku kas seperti ini. Untuk para sahabat indah, mudah bukan untuk mendownload aplikasi buku kas di Play Store maupun di App Store. Dan bukan hanya penjualan saja yang bisa diinput di dalam buku kas, namun seperti saya, ibu
ibu rumah tangga bisa juga memasukkan pengeluaran dan pemasukan harian di dalam aplikasi buku kas ini. Dan sangat memudahkan kita, membuat kita praktis, dan kita nggak perlu ragu lagi, takutnya namanya coret-coretan atau buku bisa saja terselip, hilang, atau robek. Jadi gimana untuk para sahabat Indah, semoga saja buku kas ini bisa membantu kita semua dalam menjalankan usaha maupun membuat kita lebih praktis dalam mengatur pengeluaran sehari-hari. Oke sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, waktunya untuk saya undur diri. Terima kasih banyak, semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan yang pastinya bisa membuat kita lebih maju lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.